Pernahkah Anda bertanya, mengapa orang yang benar-benar sakti dalam tradisi Jawa justru hidupnya terlihat biasa saja? Tidak memakai atribut mencolok, tidak memamerkan kelebihan, tidak mengumbar cerita tentang kesaktian. Padahal, jika mereka mau, mungkin hanya dengan satu kata, satu tatapan, satu doa, banyak hal bisa berubah. Lalu kenapa mereka memilih diam? Mengapa justru yang paling banyak bicara tentang kesaktian, seringkali yang paling jauh dari hakikatnya? Disinilah rahasia yang jarang dibahas. Dan jika Anda bertahan sampai akhir, Anda akan memahami mengapa dalam ilmu Jawa, pamer adalah tanda belum selesai. Sebelum kita masuk lebih dalam, tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, apa tanda orang yang benar-benar berilmu? Dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal pembahasan kebijaksanaan Jawa yang jarang diungkap secara mendalam. Kesaktian dalam pandangan Jawa bukan soal pertunjukan. Dalam pandangan Jawa kuno, kesaktian bukanlah kemampuan memindahkan benda, menghilang, atau kebal senjata. Itu hanya lapisan luar. Kesaktian sejati adalah kemampuan menaklukkan diri sendiri. Ajaran seperti yang diwariskan oleh tokoh-tokoh spiritual Jawa, misalnya Sunan Kalijaga, menekankan bahwa kekuatan terbesar bukanlah menundukkan orang lain, melainkan menundukkan hawa nafsu. Karena siapapun bisa terlihat kuat saat menang. Tapi hanya yang matang batinnya yang bisa tetap tenang saat diprovokasi. Orang sakti Jawa memahami satu hukum tak tertulis. Semakin dipamerkan, semakin terkikis. Pamer adalah tanda ego belum luruh. Dalam laku spiritual Jawa dikenal proses melebur rasa, melebur ego. Selama seseorang masih ingin diakui, dipuji, ditakuti, atau dikagumi, berarti ia masih terikat oleh bayangan dirinya sendiri. Kesaktian yang dipamerkan lahir dari kebutuhan pengakuan. Kesaktian yang sejati lahir dari keheningan. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, wong linui iku ora gumunan, ora kagetan. Orang yang telah mencapai tingkat tinggi tidak mudah terpesona, dan tidak mudah terkejut. Ia tidak butuh tepuk tangan, karena ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ilmu Jawa mengenal prinsip, sepi ing pamrih. Falsafah Jawa sering mengajarkan prinsip sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerja sungguh-sungguh tanpa pamrih. Orang sakti sejati bekerja dalam diam. Mendoakan tanpa diketahui. Menolong tanpa disebut namanya. Bahkan dalam tradisi kepemimpinan Jawa, seperti ajaran Ki Hajar Dewantara, terdapat prinsip, ing ngarso sumtulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Memberi contoh tanpa perlu mengumumkan diri. Karena yang berisik biasanya kosong, dan yang berisi biasanya sunyi. Hukum energi, semakin dipertontonkan, semakin bocor. Dalam pemahaman spiritual Jawa, energi batin itu seperti kendi berisi air. Jika kendi itu terus diguncang dan dipamerkan, airnya akan tumpah. Tapi jika disimpan tenang, airnya tetap penuh. Orang yang sering menceritakan pengalaman spiritualnya, perlahan energinya melemah. Karena niatnya bergeser dari laku menjadi pengakuan. Inilah alasan mengapa banyak guru spiritual Jawa dahulu hidup sangat sederhana. Bahkan kadang menyamar sebagai orang biasa. Karena kesaktian yang dipertontonkan akan mengundang ujian. Dan tidak semua ujian datang dalam bentuk yang terlihat.
Orang sakti justru takut pada popularitas. Yang jarang dibahas adalah ini, popularitas adalah ujian paling berat bagi orang berilmu. Semakin dikenal, semakin besar godaan ego. Semakin dipuji, semakin halus rasa sombong masuk. Banyak yang tumbang bukan karena kurang ilmu, tapi karena terlalu cepat dikenal. Orang sakti Jawa tahu, lebih baik dianggap biasa saja daripada kehilangan kejernihan batin. Karena dalam ajaran kebatinan Jawa, yang paling berbahaya bukan serangan dari luar, tapi rasa, aku hebat, yang tumbuh dari dalam. Kesaktian sejati itu membumi. Jika Anda perhatikan, orang-orang tua Jawa yang benar-benar matang batinnya tidak banyak bicara tentang hal gaib. Mereka bicara tentang sabar, tentang ngalah, tentang menjaga lisan. Bahkan konsep ngalah sering disebut sebagai puncak kesaktian. Karena menahan diri saat mampu membalas, jauh lebih sulit daripada membalas itu sendiri. Ini sejalan dengan ajaran tasawuf yang berkembang di tanah Jawa, termasuk yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Syekh Siti Jenar, yang mengajarkan penyatuan diri dengan hakikat kebenaran, bukan pencitraan diri di hadapan manusia. Dunia modern terbalik. Hari ini, media sosial membuat semua orang ingin terlihat luar biasa. Sedikit pengalaman spiritual langsung diumbar. Sedikit keberhasilan langsung dipamerkan. Padahal dalam ilmu Jawa, semakin tinggi pohon, semakin ia merunduk. Jika seseorang benar-benar kuat batinnya, ia justru tidak tertarik membuktikan apapun. Karena ia tahu, yang perlu diyakinkan bukan manusia, tapi dirinya sendiri. Mengapa ini jarang dibahas? Karena kerendahan hati tidak menarik perhatian. Keheningan tidak viral. Kesederhanaan tidak sensasional. Yang lebih mudah dijual adalah cerita dramatis. Kesaktian instan. Ilmu cepat kaya. Padahal jalan Jawa adalah jalan sunyi. Lambat, penuh pengendalian diri. Dan itulah sebabnya orang sakti sejati sering tidak dikenali. Mereka ada di sekitar kita, tapi tidak pernah merasa perlu menunjukkan diri. Tanda orang sakti Jawa yang sesungguhnya bukan dari pakaiannya, bukan dari pengikutnya, bukan dari ceritanya, tapi dari ketenangannya saat dihina, dari kebijaksanaannya saat diuji, dari kesederhanaannya saat mampu. Ia tidak haus validasi, tidak terpancing pembuktian, tidak sibuk membandingkan diri, karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Mungkin setelah mendengar ini, kita bisa merenung. Selama ini, apakah kita mencari ilmu untuk menjadi tenang? Atau untuk terlihat hebat? Apakah kita ingin sakti? Atau ingin diakui? Ilmu Jawa tidak pernah mengajarkan pamer. Ia mengajarkan pengendalian. Ia mengajarkan keseimbangan. Ia mengajarkan sunyi. Karena pada akhirnya, kesaktian terbesar bukanlah membuat orang lain kagum, tapi membuat hati sendiri teduh. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah di zaman sekarang masih ada orang sakti yang memilih hidup biasa? Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus menggali kebijaksanaan Jawa yang jarang dibahas secara mendalam.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap rendah hati, tetap waspada, dan tetap menjaga batin.